Di telepon tuh kaget lah ya istilahnya. Kaget Mas, waktu itu kan saya sambil kerja, kan udah berhenti di hotel, saya kerja cari pabrik lah buat kegiatan lah ya. Halo, ketemu lagi di Kuli Kapal Channel ya. Dan kebetulan kali ini saya lagi karantina ya, habis pulang dari finish kontrak kemarin. Dan kebetulan juga saya menemukan seseorang di sini yang kita ketemu di sini nih ya, sama-sama kita lagi karantina. Dan masnya ini dikerja di River juga, tapi di perusahaannya Cruise Inc. Jadi yang kemarin kan ada yang nanya-nanya kalau Cruise Inc gimana istilahnya, perusahaannya gimana, dan kebetulan hari ini ya walaupun sedikit mungkin bisa ngebantu ngejelasin dan informasi dapat membantu teman-teman yang penasaran atau mungkin yang nantinya bakal keterima di perusahaan Cruise Inc ya. Oke, langsung aja kita bakalan ngobrol santai dengan Mas, namanya siapa Mas? Nama Mas Nursin, asal Klaten. Mas, dengan Mas Nursin asalnya Klaten ya. Beliau ini sekarang kerja di perusahaan Cruise Inc ya. Cruise Inc ya. Cruise Inc ya. Yang penasaran apa tadi nama perusahaan Cruise Inc itu yang gimana sih? Kan banyak nih ya perusahaan-perusahaan di River itu, ada kayak tempat saya kerja ada Riverman, ada River Advice, River Art. Itu termasuk River Advice nggak? Bukan, beda. Beda ya, berarti berdiri sendiri ya. Dia berdiri sendiri dan juga beda juga dengan Skila, beda juga dengan Angkor apa segala macam. Ya, oke Mas Nursin, sekarang saya akan mau nanya nih. Ini Mas ini pas kontrak apa gimana nih? First kontrak. Pas kontrak. Jadi Mas ini pengalaman pertama ya, dari pengalaman hotel aja gimana? Hotel kemarin di Grand Sarila Jogja. Training selama 6 bulan. Housekeeping. Cuma khusus di room. Berarti Mas ini termasuk salah satu yang beruntung ini. Kadang ada faktor lagi juga kan ya. Kerja di River itu kadang ada yang butuh kan pengalamannya misalnya 2-3 tahun kontrak di kapal pesiar, atau 3 tahun 2-3 tahun pengalaman di hotel. Tapi Masnya ini memang ada faktor lakinya juga ya, pas kebetulan mencoba apply ya, keberuntungan ngelamar di River, kok dipanggil dan lolos interview ya. Bejo Mas. Bejo. Istilah Jawa bejo. Istilah Jawanya memang bejo, tapi emang kayak gitu, faktor laki itu juga salah satu faktor penentu juga gitu loh. Jadi jangan patah semangat bagi yang misalnya pengen play di River, play aja. Siapa tahu Anda beruntung kayak Mas Nursin ini ya. Jadi pas ini kemarin berangkatnya bulan apa? Bulan 6 kalau nggak salah, bulan 6 akhir. Bulan 6 akhir ya, hampir barengan sama saya juga ya. Oh, berarti dari tahun itu nunggunya lama nggak, dari tahun kemarin pas pandemi itu? Wah, lama Mas, sekitar 1 tahunan itu. Itu setelah berarti sebelum pandemi tahun 2020 itu emang banyak kan kapal lockdown ya, sebenarnya cuman nggak ini. Jadi pas ke 2021 itu ada sebagian, tapi nggak semua kapal yang udah jalan, termasuknya kapal tempat saya kerja dan kapalnya Mas ini Mas Cruise Inc. Jadi pas kemarin di info dari agennya lewat mana? Indolia. Lewat Indolia ya. Itu pas di telepon tuh kaget lah ya istilahnya. Kaget Mas, waktu itu kan saya sambil kerja, kan udah berhenti di hotel, saya kerja cari pabrik lah buat kegiatan lah ya. Tahu-tahu dikasih tahu suruh bayar tiket segini, nggak taunya besok tanggal segini berangkat, otomatis kan saya berhenti dari pabrik. Oh, jadi kalau Cruise Inc itu sistemnya kan tiketnya kita bayar sendiri dulu ya? Iya, kita bayar sendiri, salahnya kayak deposit, tapi ntar waktu pulang bakal balik lagi 100% balik. Oh iya, jadi gitu Mas. Jadi setiap perusahaan itu dia polisinya atau peraturannya beda-beda. Ada yang ngasih gratis tiket PP, ada juga yang kita bayar dulu tiketnya buat deposit nih. Tapi kayak di Cruise Inc ini, jadi kalau anak Cruise Inc mau istilahnya mereka mau berangkat, mereka harus beli tiket sendiri dulu. Tapi nanti setelah habis kontrak itu dibalikin tiketnya, ya.
Dan jadi nanti kalau pas mau berangkat beli lagi itu di sini Iya, gitu ya. Jadi buat biasanya tiket dibalikin itu akhir kontrak. akhir kontrak ya. Akhir kontrak pas gajian itu sekalian. Oh iya iya. Jadi buat jaga-jaga nih kayak gitu nih. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, setiap perusahaan itu beda-beda. Ada yang beliin tiket sendiri, ada yang tiketnya gratis, tapi ada yang juga bayar juga. Nggak cuma ini kayaknya ada beberapa perusahaan lagi, tapi saya kurang paham juga ya. Dan setelah itu masnya langsung ke di kabin steward ya? Iya, Setelah langsung datang ke situ kan ya, pertama otomatis pas kontrak masih rada bingung lah ya. Ya, Penyesuaian dulu. penyesuaian tempat sama orang-orangnya. Iya ya. Tapi kayaknya itu perlu paling seminggu 2 minggu udah oke lah ya. Sekitaran 2 minggu kalau menurut saya pribadi 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi kalau Mas Nur ini posisinya di kabin steward ya? Kabin steward. Megang berapa kamar Mas? Ada berapa sih dari di cruise ini tuh kan mungkin kapalnya kapasitas berapa kemarin? Kemarin kapasitas 90 passenger. Maksimal 90 passenger ya? Biasanya tamu segitu kamar penuh Mas. Jadi 54-an kamar. 54 kamar, ada kabinnya ada berapa? Ada 2 deck. Aha. Kan housekeepingnya 3 orang. 3 orang. Yang satu stay di laundry, yang 2 megang kamar. Jadi 1 orang itu megang kamar sekitar 22, 23. Oh ya, ada house damnya juga Pak housekeepernya lah ya. Jadi total 4 semua ya? Iya. Total 3. Total 3. Iya. Kabin 2 yang di kabin 2 sama kepala housekeepernya 1. Jadi yang laundry itu nanti gantian iya, atau gimana? gantian rolling. Jadi kan kita pagi kita ngerjain kamar sampai jam 12. Kalau yang stay jam 3, kalau yang nggak stay itu biasanya kerja sampai jam 3. Bantuin di laundry selesai kamar, bantuin di laundry sampai jam 3. Habis jam 3 kita istirahat, gantian yang stay masuk. Ntar kita masuk lagi evening service biasanya setengah 7 lah, tergantung dari program gasnya jam berapa. Itu kita baru masuk setengah 7 evening service sama naruh daily program buat besok sama permen. Tapi itu aja Mas. Oh gitu. Jadi orang laundry itu nggak ada spesialnya. Jadi kan kalau di tempat saya kerja itu ada orang laundry sendiri yang khusus laundry ya. Tapi pas dia kan ada schedule-nya juga. Jadi kalau pas dia break nanti ada kabin yang cover gitu. Jadi kalau di cruising itu nggak ada yang khusus incas di laundry gitu. Ya tergantung kapalnya Mas. Kalau kapal saya kemarin pribadi kayak gitu, kalau yang lain mungkin kayak gitu apa enggak belum tahu. Gitu. Soalnya mungkin karena kapasitasnya sedikit ya tamunya, jadi 3 orang udah sama. Jadi kalau di cruising itu yang pas di kapasitas 90 pas kemarin ya, kapal apa namanya Mas? Olympia ya, di Olympia itu kabin steward 2 sama house jam 1 aja ya. Oh ya, 3 orang aja ya. Jadi nanti ada yang rollingan dan di laundry gitu ya. Terus nanti kan ada set job di PA juga itu ya biasanya? Iya, pokoknya setiap kita kerja itu pasti rolling. Di kamar, selesai kamar laundry, habis laundry ntar evening service. Evening service kita ke kitchen bantu moles gelas, moles cutleries buat anak restoran. Iya. Ya seperti itu kerjaan di River. Jadi housekeeping itu multi talent. Itulah. Jadi ya ini sebagai gambaran aja ya. Mungkin kan kalau di kapal besar itu kan housekeeping ya udah megang kamar nggak ini. Tapi kalau di river ya itu emang harus kayak gitu. Bisa job di suatu company itu dia sistemnya kayak gitu, ya udah kita turutin aja selagi kita masih bisa ya kan. Kelihatannya sih mungkin berat, tapi kalau dijalanin dengan ikhlas dan enjoy aja pasti bisa. Apalagi anak istri banyak. Oke, jadi side jobnya anak housekeeping, anak kabin di cruising itu selain di laundry, di PA, di bantuin restoran, molis gelas sama cutleries ya. Cutleries kalau di bar nggak ada yang bantu. Kalau di bar nggak ada. Di bar nggak ada. Kalau misalnya tahu sedikit informasi, misalnya anak side jobnya anak restoran yang bantuin housekeeping, anak bar bantuin housekeeping gitu nggak ada nggak di sana?
Ada mas waktu embarkasi. Biasanya anak servis restoran itu dikasih kalau nggak 2 orang 1 orang. Itu cuma disuruh dusting lah, istilahnya ngelap. Habis dusting terus makum setiap kamar. Nah itu aja kalau anak servis bantu. Terus kalau kan ada yang cruising ini kan sekali banyak yang kayak kapal yang sepeda itu ya. Ini ya. Itu gimana tuh? Jadi kayak loadingnya lah ya. Kayak loadingnya kan ada Odin, ada loading barang, ada loading vegetables. Terus ini ekstra juga ya? Ya ekstra. Soalnya kalau cruising ini ada apa ya namanya, kapal sepeda atau gimana ya? Yang nyediain banyak sepeda itu nanti tamu-tamunya itu ekskursnya pakai sepeda gitu loh. Ya. Jadi kayak nanti kalau pas mau apa, tamunya mau excursion setelah breakfast gitu, jadi nanti anak-anak itu pada dari nautik, kena service, kena housekeeping juga apa nggak? Iya, kena housekeeping juga. Iya, itu bantuin nurunin sepeda tuh dari atas ke bawah ya. Naikin sepeda juga. Naikin sepeda juga, biarnya rame-rame lah mas. Tapi ya begitulah mas, begitulah. Biasanya nurunin sepeda itu pas tamu selesai breakfast, sarapan, kita dipanggil sama kepala housekeeping suruh bantu biasanya. Kalau nggak pakai halo-halo lah ya di resepsi. Lewat announcement jadinya loading sepeda bagaimana lah, nggak ngerti deh. Housekeeping lama-lama jadi talent jadi lama-lama nggak usah olahraga ya di sana ya. Jadi udah keker sendiri nih ininya ya. Mondar-mandir kerja sana sih. Kamar belum selesai disuruh bantuin ini itu. Iya. Begitulah kerja di kapal. Ketebak-ketebuk ya, tapi ya itulah intinya, nanti kembali ke kita. Kalau kita enjoy aja ya bisa lah. Habis kontraknya alhamdulillah kayak tahun ini ya, jadi kita pulang sampai Januari ya, nanya dari Juni sampai Januari kemarin. 7 bulanan ya, 6-7 bulanan lah. Nah sekarang saya mau nanya nih, jam kerjanya tuh sehari berapa jam mas kalau di cruising itu? Apa 9 ke 10 kayak gitu? Itu tergantung tamu dinner biasanya selesai jam berapa mas. Kadang kan tamu dinner ada yang cepat, kita selesai lebih cepat. Soalnya itu tadi selesai evening service kita langsung bantu ke kitchen. Otomatis kalau tamu selesai jam 9 kita selesainya awal. Jadi total kerja itu sekitar 10 jam ke 12 jam. Oh gitu ya. Tapi ada breaknya kan, misalnya pas dari pagi itu misalnya jam 3 terus nanti break 3 jam bagaimana gitu. Kayak gitu. Setiap jam 10 coffee time, jam 3 coffee time. Ntar kita istirahat paling habis ngerjain kamar. Kalau nggak standby ya itu tadi kita istirahat paling nggak ya 2 jam, 3 jam. Kita segitu istirahatnya. Ya mungkin hampir sama lah ya, jam 10. Mungkin kalau pas saya mungkin sebelum jam 10 ya tepat cruising, karena mungkin krunya sedikit ya, sedikit, kerjaannya juga lumayan, misalnya lumayan banyak tuh ribet ya. Bukan ribet sih, apa side jobnya gitu. Side jobnya jadi ya gimana sih mengaturnya gitu aja sih ya. Tergantung orangnya, yang kerja lu pengen cepet ya ada cara sendiri. Oke, next question-nya saya mau nanya nih, sama nggak sama di perusahaan saya? Di cruising ini dia ada liburnya nggak mas? Ada mas, biasanya setiap seminggu sekali libur. Seminggu sekali kasih libur, harus diambil apa nggak itu? Iya, kalau mau ngambil ya silahkan, kalau nggak ya silahkan. Biasanya 1 minggu dapat jatah libur 1 kali ya. 1 bulan pokoknya 4 kali libur. Oh berarti ya emang harus kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak diambil gitu nanti bisa diuangin apa nggak itu? Kalau itu nggak bisa, soalnya kan itu udah jatah libur. Jadi gitu ya. Libur ya nggak dibayar gitu. Kecuali kalau disuruh masuk itu baru kita bayar. Tapi jadi yang satu over cuma 2 orang kalau 1 libur dong? Iya 2 orang. 2 orang aja? Iya 2 orang. Tergantung orangnya yang over ke laundry. Terkadang kan kalau kerjaan laundry banyak, ntar yang di laundry bantuin pagi dulu, ngambil berapa kamar,
ntar terus di laundry turun. Soalnya kan kalau cruise sepeda itu agak enak lah kerjanya nyantai. Kalau nggak ada cruise sepeda kan kita terburu-buru kerja gitu. Kalau ada cruise sepeda kita kerjanya enak nyantai. Cruise sepeda itu maksudnya kamu pakai pada keluar jadi jalan-jalan pasti lama ya istilahnya ya, kayak mereka keluar semua pakai sepedaan gitu ya. Biasanya pulang itu sore mas. Sore ya. Jadi kita ngerjain kamar nggak usah terburu-buru. Agak enak kalau ada sepeda. Kalau pengen cepat ya istirahatnya panjang. Berarti kalau pas ada cruise sepeda kayak gitu tamunya nggak lans di kapal dong? Enggak lans di kapal. Oh, cuma dinner aja, breakfast sama dinner aja. Breakfast sama dinner. Biasanya tamu itu pas dinner itu kayak dikasih semacam kayak apa? Lunchbox. Ya lunchbox. Dia buat itu kalau pas cruise sepeda ya. Oh, gitu. Jadi kayak nasi kotak lah ya. Oleh-oleh ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir lah ya. Mungkin pada penasaran berapa sih kalau gaji itu basic salary cabin steward di perusahaan cruising ini. Kita bakalan nanya sama Mas Nursin ya. Tapi saya nggak memaksa dia mau jawab apa enggak, tapi ya silahkan aja. Berapa Mas kan? Basic salary. Basic salary housekeeping itu kemarin saya 1.050 euro. Itu belum tip box sama bayan. Kalau masalah bayan itu di kamar itu rezeki mas. Oh bayan itu by hand ya? Iya. Oh ya iyalah kalau ada ya rezeki kita, kalau nggak ada ya udah. Ya, jadi nggak bisa diharapin. Yang penting tip boxnya aja udah lah, gitu ya kan. Jadi basicnya itu 1.050 euro buat cabin steward di kapal cruising ya. Plus T-box ya, T-boxnya saya nggak bakal nanya soalnya tiap perusahaan itu beda-beda ya, tiap perusahaan itu beda-beda dan itu udah bagus lah. Jadi ini masuk basicnya masuk ke BCA apa bikin rekening bank Jerman sendiri di sini? Masuk BCA. Masuk BCA, jadi sama perusahaan saya, jadi langsung gaji masuk ke BCA ya. Kalau di Masnya ini pas kalau kan awal bulan ini udah masuk, kalau ini di cruising? Di cruising setiap gajian itu tanggal berapa? Tanggal 15. Oh tanggal 15 berarti di pertengahan bulan ya? Di pertengahan bulan. Pokoknya jadi kita survive di sini ini kalau anak river itu cuma dari T-box aja. Iya. Kalau dari T-box aja, kalau T-bayan mah itu mah rezeki ya istilahnya ya, T-box juga rezeki, tapi at least kalau T-box kan ya udah pasti tiap minggu ada ya. Kalau bahan kan tergantung tamunya, kalau tamunya baik dia ngasih, kalau enggak ya jadi nggak bisa diharapin. Rezeki lah, yang penting bisa beli rokok aja deh, beli rokok sama buat beli pulsa ya, internet berkartu gitu aja udah cukup. Oke, kayaknya sudah segitu aja informasinya tentang cruising. Mungkin bagi yang pengen nanya-nanya lebih tentang cruising, silahkan nanya aja ke nanti bisa komen di bawah atau mungkin bisa IG-nya Mas Nursin ya. Kalau kamu IG atau Facebooknya silahkan sendiri, nanti saya sampaikan. Tapi kita berdoa aja, kita sekarang lagi karantina di sini di Wisma Atlet ya, moga aja hasilnya bagus dan kita pulang. Soalnya itu schedule kita, kalau saya sendiri mungkin insya Allah Maret udah berangkat, tapi tergantung kalau visanya cepat ya. Soalnya sekarang katanya visanya itu ada rada-rada lama lah, sekitaran sebulan setengah kayak gitu. Kalau Masnya sama juga Maretnya ya sama ya. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih juga Mas Nursin juga setelah sini saya culik aja tadi ya. Kebetulan ini satu unit di sini ya. Ya alhamdulillah bisa berbagi informasi buat teman-teman di rumah ya. Jangan lupa tetap stay tune dan update terus di Kuli Kapal Channel, karena saya akan gimana caranya untuk mungkin besok dari perusahaan yang lain, mungkin kayak Skila, kayak River Advice, jadi mana aja ya buat jadi yang penasaran tentang River bisa tetap pantengin dan bisa nanya-nanya di bawah kalau misalnya ada pertanyaannya. Ciao.